Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmayuni dengan NIM 2121235. Saya berasal dari kelas PAI 1F. Di sini saya akan menyampaikan hasil ujian akhir semester saya mata kuliah Keminangkabawan yang berjudul Konsep dan Dinamika Tanah Ulayat di Minangkabau. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu konsep tanah ulayat. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi negara hukum ialah warga negaranya terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban negara dalam mengatur lintas hubungan hukum baik secara individu dengan individu yang lainnya maupun badan hukum dengan badan hukum yang lainnya, sehingga adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lainnya karena adanya aturan hukum di depan mereka. Tanah bagi masyarakat Minangkabau sangat berfungsi pada kehidupan sehari-hari karena mayoritas masyarakat Minangkabau bekerja sebagai petani, pekebun, dan peternak. Tanah ulayat bagi masyarakat Minangkabau merupakan lambang kehormatan diri dari lambang kehormatan kaum adatnya, keluarganya maupun sukunya. Hal ini dapat membuat bencana sengketa konflik di tingkat horizontal apabila ada tanah adat yang berada di pihak-pihak lain selain masyarakat hukum adat Minangkabau, yang dapat dicegah dengan mengubah status tanah adat itu sendiri. Seperti yang kita lihat pada saat ini, sudah banyak tanah ulayat atau tanah-tanah kaum yang berubah menjadi tanah milik pribadi atau maupun badan hukum. Yang kedua yaitu makna dan fungsi tanah ulayat. Tanah ulayat berfungsi sebagai hubungan ikatan bertali darah sehingga tetap terbinanya hubungan pertalian darah. Sehingga harta pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Selain fungsi, tanah ulayat juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum atau meningkatkan ekonomi kaum atau anggota kaum karena tanah ulayat dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh anggota kaum. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tanah ulayat. Jenis-jenis tanah ulayat yang pertama yaitu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari adalah tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan penguasaan nenek mama kerapatan adat nagari yang biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan adat nagari tersebut. Yang kedua yaitu tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku adalah tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan hak semua anggota suku. Tetapi pemanfaatannya dan pengelolaannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Yang ketiga yaitu tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum.
Yang keempat yaitu tanah ulayat rajo. Tanah ulayat rajo merupakan tanah beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya, baik sebidang tanahnya ataupun penguasaannya diatur oleh laki-laki tertua yang berasal dari keluarga ibu yang masih hidup sampai saat ini dan bertempat tinggal atau berdomisili di Sumatera Barat. Yang keempat yaitu hubungan antara tanah ulayat dengan struktur keluarga. Tanah ulayat tidak memiliki hubungan dengan struktur keluarga karena hukum adat Minangkabau menyatakan bahwa tidak ada sengketa yang tidak berpunya, baik itu kaum, adat maupun negari, sehingga biasanya disebut dengan tanah ulayat maupun tanah milik pribadi atau perorangan maupun badan hukum. Selanjutnya yaitu keberadaan tanah ulayat di keberadaan dan fungsi tanah ulayat di Minangkabau. Tanah ulayat berfungsi sebagai melanjutkan kesejahteraan anak kemenakan di kemudian harinya, karena anak kemenakan yang semakin hari semakin bertambah sehingga mereka memerlukan tempat tinggal rumah untuk tempat tinggal dan mata pencahariannya seperti berdagang dan bercocok tanam, sehingga tanah ulayat bisa dibuat menjadi rumah atau tempat tinggal untuk berdagang dan juga bisa digunakan sebagai bercocok tanam. Baiklah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.